Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyajian data diagram. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nurul Afifah, NPM 088, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Bayu Surya Satria dengan NPM 019. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Puspitasari dengan NPM 031. Yang pertama yaitu histogram dan poligon frekuensi. Pengertiannya yaitu histogram atau sering disebut diagram batang frekuensi, menggambarkan frekuensi dalam kelas dalam bentuk batang atau persegi panjang yang saling berhimpitan. Fungsi histogram ialah menggambarkan beda antar kelas dalam sebuah distribusi. Penyajian akan dipermudah apabila luas kelas tiap kelas sama. Untuk membuat histogram, diperlukan sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar dipakai untuk menyatakan kelas, sedangkan sumbu tegak dipakai untuk menyatakan frekuensi. Lebar untuk setiap batang sama, sehingga perbandingan frekuensi untuk setiap kelas dapat dilihat dari tinggi batangnya. Setiap kelas diwakili oleh titik tengahnya yang dituliskan di bawah batang yang bersesuaian. Titik tengah kelas terkadang dituliskan kelasnya di bawah batang atau tepi-tepi kelasnya di masing-masing titik impitnya. Apabila titik-titik tengah ujung batang atau persegi panjang dihubungkan, diperoleh poligon frekuensi. Kemudian untuk langkah-langkah membuat histogram secara manual yaitu pertama kita mengubah penyajian data acak ke dalam tabel data kelompok. Kemudian setelah itu menentukan batas bawah dan batas atas tiap kelasnya. Selanjutnya yaitu membuat bidang untuk penyajian data bentuk histogram yang sudah memuat batas atas dan bawah untuk setiap kelasnya. Selanjutnya yaitu memasangkan data yang ditentukan berdasarkan nilai frekuensi untuk setiap kelas. Nah, penyajian histogram secara manual sudah jadi. Kemudian untuk langkah membuat histogram menggunakan programmer yaitu kita masukkan data terlebih dahulu, yaitu saya menggunakan nomor NPM dari kelas kami. Nah, kemudian untuk membuat histogramnya kita menggunakan fungsi his. Untuk hasilnya yaitu seperti ini. Kemudian untuk langkah-langkah membuat poligon frekuensi secara manual yaitu masih sama dengan langkah-langkah membuat histogram, tetapi kita menggunakan nilai tengah dari batas bawah dan batas atas untuk setiap kelasnya. Nah, jika sudah jadi, kita masukkan titik-titiknya itu sehingga nanti membentuk poligon frekuensi. Nah, untuk langkah-langkah membuat poligon frekuensi dalam program R yaitu seperti ini. Yang pertama kita masukkan data terlebih dahulu. Nah, untuk membuat poligon frekuensi, kita memerlukan library ggplot2. Untuk hasilnya yaitu seperti ini. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu OGIF atau OZAIF. Pengertiannya yaitu OGIF atau OZAIF merupakan bentuk penyajian data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. OGIF sering disebut sebagai grafik frekuensi meningkat dikarenakan cara pembuatannya dengan menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas sebelumnya atau setelahnya. Bentuk OGIF seperti poligon, sehingga sering disebut juga sebagai grafik poligon distribusi frekuensi kumulatif. Jika pada grafik histogram,
Sumbu vertikalnya menunjukkan frekuensi dan sumbu horizontalnya menunjukkan nilai. Demikian pula adanya pada oktave. Garis pada oktave menghubungkan frekuensi berturut-turut dari batas bawah kelas interval pertama sampai ke frekuensi batas kelas interval yang terakhir. Dan selanjutnya adalah contoh penyajian oktave atau oktave. Seperti ini. Lanjut. Langkah-langkah membuat oktave atau oktave. Yang pertama, menentukan nilai frekuensi kumulatifnya. Dengan rumus frekuensi kumulatif sama dengan F ke 1 plus F kedua plus bla 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 sampai F ke N. Yang kedua, menentukan frekuensi kumulatif pada kumulatif positif dan negatif. Pada oktave positif menggunakan batas atas kelas dan frekuensi kumulatif batas kelas dari frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan pada oktave negatif menggunakan batas kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya akan dijelaskan Mas Bayu. Oke, untuk langkah-langkah membuat oktave dari program R, yaitu yang pertama kita masukkan data terlebih dahulu. Nah, untuk memunculkan oktave-nya, kita menggunakan fungsi plot. Untuk hasilnya yaitu seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, yang ketiga adalah penyajian data bentuk diagram. Untuk yang A adalah diagram batang. Pengertian diagram batang sendiri ialah diagram batang menyajikan data dengan batang-batang tegak atau mendatar yang sama lebarnya. Antara batang yang satu dengan yang lainnya tidak saling berhimpitan. Diagram batang dapat berdimensi 2 atau pula berdimensi 3. Nah, diagram batang dapat didefinisikan sebagai suatu teknik visualisasi dan informasi yang disajikan dalam bentuk batang-batang dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami hasil. Diagram batang juga dapat diartikan sebagai suatu diagram yang menampilkan batang-batang persegi atau balok yang digunakan untuk menampilkan suatu data, juga menggambarkan sebuah perubahan nilai objek atau data penelitian dalam periode tertentu. Kemudian, jenis diagram batang ada yang pertama, diagram batang vertikal. Diagram batang vertikal adalah diagram batang yang menyampaikan hal kegiatan pengumpulan data secara vertikal. Dalam diagram batang vertikal, nama kategori diagram ditulis pada sumbu horizontal dan frekuensi data ditampilkan secara vertikal. Untuk yang kedua adalah diagram batang horizontal. Diagram batang horizontal adalah diagram batang yang menampilkan hasil kegiatan pengumpulan data secara horizontal. Dalam diagram batang horizontal, nama kategori diagram ditulis pada sumbu vertikal dan frekuensi data ditampilkan secara horizontal. Kemudian, contoh diagram batang seperti yang telah tampak dalam gambar. Kemudian selanjutnya, langkah membuat diagram batang. Yang pertama, siapkan data yang dibutuhkan berupa tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, buat garis horizontal untuk menempatkan nama atau kategori dan buat garis vertikal untuk menempatkan nilai frekuensi. Pastikan semua jarak setiap kategori sama agar memudahkan ketika dibaca. Kemudian yang ketiga, tandai puncak frekuensi dalam masing-masing kategori sesuai dengan data yang dimiliki. Kemudian yang terakhir, gambar diagram batang masing-masing kategori dengan batasan yang telah ditandai sebelumnya. Oke, kemudian langkah-langkah membuat diagram batang menggunakan program R. Yang pertama, untuk membuat diagram batang pada program R, kita masukkan data terlebih dahulu. Kemudian untuk membuat diagram batangnya, kita menggunakan fungsi barcode. Untuk hasil programnya yaitu seperti ini. Baik, untuk selanjutnya adalah diagram lingkaran. Yang A, pengertian diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram yang menjabarkan data dalam bentuk
gambar lingkaran dengan potongan seperti kue pie. Diagram lingkaran menggunakan daerah lingkaran untuk menunjukkan suatu keseluruhan atau 100% atau jumlah semua nilai atau ukuran. Seperti halnya diagram batang, diagram lingkaran ini sangat baik untuk menyatakan data yang berbentuk atribut atau data dari variabel nominal. Diagram lingkaran dapat berdimensi 2 dan dapat pula berdimensi 3. Nah, untuk contoh diagram lingkaran ini, seperti yang telah tampak dalam gambar. Kemudian, yang selanjutnya adalah langkah-langkah penyajian data dengan diagram lingkaran. Untuk cara penyajian data melalui diagram lingkaran, yang pertama, menentukan banyaknya jumlah keseluruhan data. Kemudian yang kedua, mencari besar sudut masing-masing data. Nah, untuk mencari besar sudut ini ada dua cara, yakni yang A untuk membuat diagram dengan derajat menggunakan rumus banyaknya data dibagi total data keseluruhan dikali dengan 360 derajat, maka akan menghasilkan sudut dalam bentuk derajat. Kemudian yang B untuk membuat diagram dengan presentase menggunakan rumus banyak data per dibagi total data keseluruhan dikali 100%, maka akan menghasilkan besar sudut dalam bentuk presentase. Kemudian selanjutnya, gambar lingkaran, sesuaikan bagian-bagian lingkaran dengan sudut atau presentase dari masing-masing data yang dicari. Kemudian yang terakhir, tiap bagian lingkaran diberi keterangan berupa jumlah atau derajat atau presentase masing-masing data. Selanjutnya, untuk langkah-langkah membuat diagram lingkaran menggunakan program R, sama dengan membuat diagram dengan cara yang lain. Di sini saya memiliki data jumlah mahasiswa, yaitu data pertama, data kedua, sampai data kelima. Kemudian kita membuat variabel tahun, yaitu tahun 2019, tahun 2020, sampai tahun 2023. Kemudian saya membuat variabel judul sebagai nanti digunakan sebagai judul dalam program ini. Kemudian saya memerlukan warna untuk membedakan tiap-tiap bagiannya. Nah, untuk membuat diagram lingkarannya, kita memerlukan fungsi pi. Untuk hasilnya yaitu seperti ini. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 4 mengenai penyajian data diagram. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.